berapa ya? Pas lagi saya turun, Pak. Hujan? Iya, hujan dari pos 3. Camp di mana, Mas? Camp di camp 1. Oh. Trip kali ini adalah alternatif dari ditutupnya seluruh pendakian Gunung Merbabu pasca kebakaran hutan, sehingga saya akhirnya memilih untuk mendaki Gunung Sumbing via Garung. Ini adalah untuk ketiga kalinya ke Gunung Sumbing. Setelah yang pertama dulu adalah persis setelah Lebaran tahun lalu via Gajah Mungkur, kemudian yang kedua adalah di bulan Juli yang lalu ketika saya ulang tahun ke-65 via Kaliangkrik atau disebut juga Nepal Van Java. Dalam perjalanan menuju base camp Garung, motor saya mengalami sedikit gangguan pada sistem rem belakangnya dan mengakibatkan perjalanan saya agak sedikit terlambat. Perhaps this final act was meant to cleanse the lifetime circle. Ada per yang tebelnya dapat ya? Kasih satu yang saya ganti biar enggak terlalu empuk. Iya, kalau tadi terlalu iya. Terlalu empuk sih tadinya, Mas. Ya, sedang ya. Fragile we are. Perjalanan saya lanjutkan menuju kota Pekalongan, lanjut kota Batang, dan setelah itu ada pertigaan ke kanan di Banyu Putih ke arah Limpung. Dari Limpung perjalanan saya teruskan ke kota Sukorejo, Muntung, Ngadirejo, dan kemudian dari Ngadirejo terus ke main road di arah Jalan Raya ke Kledung. Setelah berkendara sekitar 16 jam dari Jakarta, akhirnya pada pukul 1 siang saya tiba di base camp Garung dan langsung menuju loket registrasi guna menanyakan informasi pendaftaran. Menurut keterangan yang saya dapat dari petugas yang berada di loket, para pendaki tektok seperti saya dapat melakukan pendaftaran pada malam harinya saja. Saya pun langsung menuju warung Mas Rukun yang berada di sebelah base camp Garung guna beristirahat, mandi, dan makan siang. Selesai mandi dan makan siang, maka pukul 2 siang saya coba untuk tidur sekitar 2 atau 3 jam. Berapa ya? Pas lagi saya turun, Pak. Hujan? Iya, hujan dari pos 3. Camp di mana, Mas? Camp di camp 1. Oh. Waktu summit aman? Summit sama. Oh. Pas pulang summit itu, Hujan. Dari mana, Mas? saya dari Cilacap. Cilacap. Oh iya. Setelah itu saya menghampiri
Dua orang pendaki asal Surabaya yang tadi siang menurut informasi mereka akan berangkat tektok tengah malam ini. When I look into your eyes, I can see love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Saya selama ini kan sendiri, nggak pernah dapet temen. Jadi berangkat tuh paling pagi jam 5. Ya siangan juga sih. It's nothing lasts forever. Mereka adalah saudara Fieri, seorang mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya semester 5, dan saudara Firdaus, siswa SMA kelas 3 dari Surabaya juga. Akhirnya kami sepakat untuk mendaki tektok malam ini mulai jam 12 malam. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. Ooh, yeah. But lovers always coming, lovers always going. No one really sure was letting go today. Walking away. If we could take the time to lay on the line, I could rest my head, just know that you were mine. Oh my. So if you wanna love me, then darling don't refrain. Or I'll just stand up walking. Sebetulnya masih banyak waktu buat saya beristirahat atau tidur pada malam ini sebelum melakukan pendakian tektok di tengah malam. Namun karena sudah tidak sabar untuk mendaki, saya tidak bisa tidur, hanya mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa saja. Jika dihitung waktu istirahat atau tidur saya sejak pulang kerja Jumat malam hingga Sabtu ini hanya bertotal sekitar 5 jam, yaitu 1 jam di sebelum Cirebon, istirahat di pom bensin tidur, kemudian sekitar 3 jam atau 4 jam di base camp sebelum maghrib barusan. Istirahat selama 5 jam dengan kondisi berkendara 16 jam dan akan mendaki gunung di atas 3000 meter, saya rasa akan sangat melelahkan. Apalagi tektok pula. Pelan-pelan mas, izin. Oke teman-teman, Om sama masnya, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing agar pendakian kali ini kita tetap diberi keselamatan sampai puncak dan pulang dengan selamat. Semoga kita juga diberi senantiasa sehat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Di tengah kegelapan malam, kami pun melangkah secara perlahan namun pasti ke arah pos 2. Karena pace kami berbeda jauh dari segi usia, sehingga saya mempersilahkan mereka untuk berjalan dahulu dan saya menyusul dari belakang secara perlahan-lahan. Hujan yang gerimis lebat pada malam itu menambah syahdunya keheningan malam. Tidak lama kemudian saya pun tiba di pos 2 dan berjumpa
berjumpa dengan Ferry dan Firdaus yang sudah menunggu saya. Setelah beristirahat kurang lebih 15 menit, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3. Tidak jauh dari pos 2 menuju pos 3 ada sebuah viewpoint yang sangat indah yang disebut Pengkolan 9, yang dimana pada titik itu kita dapat melihat lampu-lampu kota Wonosobo yang sangat indah pada tengah malam itu. 'Cause nothing lasts forever, even cold November rain. Masih seperti formasi awal, Ferry dan Firdaus berjalan di depan dan saya pun kira-kira beberapa ratus meter di belakang sendiri dengan santai. Sungguh nikmat trekking di malam hari ini karena memang treknya jelas, kemudian udara juga tidak begitu dingin karena ada hujan, sehingga sangat enak sekali buat saya. Tidak lama kemudian saya pun tiba di pos 3 dan melanjutkan perjalanan sedikit lagi menuju sebuah warung tempat istirahat yang akhirnya saya berjumpa kembali dengan Ferry dan Firdaus di situ. Di warung ini saya memesan pop mie dan segelas teh tawar hangat guna mengisi perut yang sudah mulai terasa lapar. Selesai makan pop mie dan teh hangat tersebut, saya merasa sangat ngantuk dan mencoba untuk beristirahat atau tidur sejenak. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Setelah terbangun dari tidur kira-kira hampir 1 jam, saya memulai perjalanan kembali ke arah camp area 1 yang berada sedikit di atas dari warung tersebut. Berdasarkan data yang saya peroleh di base camp, maka jumlah pendaki yang naik di antara weekend ini mencapai 650 sampai 700 pendaki. Tidak heran makanya di camp area 1 ini sangat penuh sesak dengan tenda-tenda para pendaki. I'd reveal my heart when you there. Hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you, which don't come easy. Di camp area 1 ini terdapat sebuah shelter emergency guna mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan emergency para pendaki. There's no hand leading, you know when I say I love you, honey, it's believe I really need you. Hari semakin siang, namun kabut masih tetap menyelimuti wilayah camp area 1 hingga ke atas ke camp area 2. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you, which don't come easy. Tidak lama kemudian saya tiba di camp area 2 yang ternyata juga dipenuhi oleh tenda para pendaki. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you, which don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you, which don't come easy.
Curtains are drawn now, the fire warms the room. Meanwhile, outside, wind from the northeast chills the air. It will soon be snowing out there. Dengan siapa, Pak? Pak Sutiono. Pak Sutiono ya. Dari Jogja. Iya. Oh, Bapak saya dengan Tony, Pak. Tony ya. Ya, Jakarta. Jakarta. Semangat ya. Teknik mesin Jerman. Oh. Dia jadi manajer peternakan. Ketika saya tanya, gimana kah teknik mesin kok jadi operator ayam? Oh, jangan salah Pak. Yang kami pakai itu Mesin. Teknologinya. bukan ini, analisa berpikirnya. Oh, analisa analisa berpikir. Terus kelebihan dia tiap bulan Di mana, Pak? 17 Agustus berbabu. Berbabu. Rame-rame. Mana lewat apa? Tiger, saya lewat Tekelan. Tekelan. Saya tadinya ini merbabu sekarang, Pak. Itu tapi Iya. kan kebakaran. Tutup. Iya. Terus Juli Lawu, Agustus Septembernya Sindoro, Oktobernya kemarin Gunung Kembang ini. Oh. Sekarang. Jadi alhamdulillah 5 bulan. alhamdulillah ya, full ya. Ini sama. Down on the ground and let the tears run from you, crying to the grass and trees and heading finally on your knees. Let me live again. Let life come find me wanting. Spring must strike again against the shield of winter. Let me feel once more the arms of love surround me, telling me the danger's past. I need not fear the icy blast again. Laughter and music and perfume linger. Saya melangkah maju walaupun sesekali saya berhenti guna mengabadikan pemandangan yang sangat indah ini. Flows from flask to glass and mouth as it soothes confusing our doubts. And soon we feel, why do a single thing today? There's tomorrow sure as I'm here. So the days they turn into Akhirnya saya tiba di pos 4 yang sudah mulai ramai oleh para pendaki yang beristirahat. again. Iya, saya SMA dulu cuman banyak ramai di belakang saja masih naik ramai. Ada yang tektok, ada yang persiapan banyak banget. Ada yang mau camp juga. Ini kali rame banget nih. Tuh, diri aman nggak ya? Aman Bang. Aman lah. Nah. Aman. Ya aman kok. Apalagi sekarang kan ininya bagus nggak main capek treknya itu jelas semua treknya aman Pak. Kalau emang ini ya santai aja pelan-pelan bertemu itu banyak ramai. Dari pos 4 perjalanan saya lanjutkan ke atas ke arah lembah Edelweiss. I
Perjalanan dari pos 4 ke Lembah Edelweiss ini sangat mengasihkan karena di bawah kita dapat melihat lautan awan yang bercampur dengan kabut di pagi hari itu. Such ordinary lives. Where to go, the who to see, no one could sympathize. The smile has left your eyes. The smile has left your eyes. And I become a rolling stone. I don't know where to go or what to call my own. But I can see that black horizon looming ever close to view. It's over now, it's not my fault. See how this feels for you. The smile has left your eyes. The smile has left your eyes. I never thought I'd see you standing there with him. Tapak demi setapak saya langkahkan kaki ke atas sembari melihat pemandangan yang sangat mengagumkan ini. I saw you standing hand in hand, but now you come to me, the solitary man. And I know what it is that made us live such ordinary lives. Where to go, the who to see, no one could sympathize. The smile has left your eyes. Now it's too late, you realize. Now there's no one can sympathize. Now that the smile has left your eyes. Now it's too late, you realize. Now there's no one can sympathize. Now it's too late. Tanpa terasa saya sudah tiba di Lembah Edelweiss yang sangat indah karena bunga Edelweiss mulai berbunga. The smile has left your eyes. Melihat fenomena pagi itu di mana pepohonan masih diselimuti oleh kabut yang tipis, saya merasa sedang berada di suatu tempat yang berbeda. Makin ke atas, trek mulai dipenuhi oleh bebatuan yang sangat licin. Sejak titik ini ke atas, saya mulai sering berpapasan dengan para pendaki yang sudah mulai turun karena mereka summit tadi pagi jam 3 pagi dari camp 1.
Dari lembah Edelweiss, perjalanan saya lanjutkan ke sebuah titik yang disebut dengan Batu Belah. Take me through the darkness, through the break of the day. Give me a minute to midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a minute to midnight. Take me through the darkness, through the break of the day. Tak lama kemudian, saya pun tiba di sebuah titik yang disebut Batu Belah itu. Pemandangan di Batu Belah ini tidak kalah indahnya dengan pemandangan di toreannya Gunung Rinjani. Dari Batu Belah, perjalanan saya lanjutkan lagi ke sebuah titik yang disebut Puncak Kekawah pada ketinggian 3.305 mdpl. Baby, what would your mother say? You're all dressed up like a lady. How come you behave this way? Sail away, sweet sister. Sail across the sea. Maybe find somebody. Tak lama saya tiba di Puncak Kekawah dan di sana saya berjumpa kembali dengan Ferry dan Firdaus yang sudah menunggu saya. Sail away, sweet sister. I'll always be in love with you. Kalau itu bukit apa ya, Ferry? Yang kelihatan itu? Iya, itu juga eksotik juga tuh. Forgive me for what I told you. My heart makes a fool of me. When you know I'll never hold you. I know that you gotta be free. Dari Puncak Kekawah saya lanjutkan lagi perjalanan hanya kira-kira 100 meter menuju tujuan saya, yaitu adalah Puncak Sejati. Take it away, you want it. When we let you down, my friend. Sail away, sweet sister. Back to my arms again. Hot child, don't you know you're young, you got your whole life ahead of you. Kali ini tujuan saya hanya sampai Puncak Sejati saja, karena Puncak Raja Wali yang berada di sebelahnya saya sudah pernah mencapainya ketika saya mendaki via Gajah Mungkur tahun lalu. Guna mencapai Puncak Sejati, kita dihadapkan oleh vertical climb atau pendakian yang 90 derajat yang terdiri dari 2 section. Pada section pertama saya tidak menggunakan tali webbing, melainkan dengan cara rock crawling saja. Pada section kedua saya terpaksa harus menggunakan tali webbing karena dindingnya cukup licin. Tinggi vertical climb tersebut masing-masing sekitar 20 meter, baik section 1 maupun section 2. Wajah-wajah ceria tampak jelas di seluruh pendaki yang telah berhasil menginjakkan kakinya di Puncak Sejati ini. Sail across the sea. Maybe you'll find somebody who's gonna love you half as much as me. Bendera merah putih pun sedang menunggu giliran untuk dinaikkan ke tiangnya. What you do. Sail away, sweet sister. I'll always be in love with you.
saya yang sangat melelahkan ini, dan alhamdulillah saya sudah sebentar lagi tiba di base camp. Tantangan saya belum berakhir di sini karena saya masih harus berkendara sejauh 470 km lagi hingga sampai di rumah. Alhamdulillah sampai di base